Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih semuanya. Masih saya lihat sebagian sudah melayani di ibadah pertama, mengajar sekolah minggu, ada yang ikut 2 kali ibadah, dan kita bersyukur bersama kita masih mau tetap setia untuk kembali mengikuti ibadah. Untuk saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang ketiga. Kita masih dalam serangkaian firman Tuhan dalam kitab Filipi. Kita mau belajar sama-sama dari kitab ini tentang bagaimana Paulus menuliskan surat bagi jemaat di Filipi. Kita akan buka pasal ketiga ayat yang ke-17 sampai pasal 4 ayat yang pertama. Saya akan membacakannya bagi kita bersama dan kita dapat menyimaknya bersama-sama. Nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang nyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dan fokus saya dalam khotbah saya hari ini, meskipun kita baca dari ayat 17 sampai ayat pertama dari pasal keempat, tetapi fokus saya adalah melihat dari ayat 18 sampai 21. Dan judul khotbah hari ini adalah warga negara surga. Siapa yang tidak bahagia gitu ya ketika mendapatkan label, ketika mendapatkan kewarganegaraan dari surga gitu ya. Kita hari ini saya percaya kita semua masih mungkin warga negara Indonesia gitu. Kita sebagai seorang warga negara Indonesia tentu kita punya kebanggaan tersendiri ketika kita berada di negara kita, dan ketika kita keluar dari negara kita mau membawa identitas kita gitu ya. Ketika saya pernah ikut sebuah konferensi pemuda jalan-jalan di Hong Kong gitu ya. Jadi terus kami berkumpul dan kami ketemu orang Indonesia yang stay di sana, dan ketika mereka melihat rombongan sesama, oh kita sama-sama orang Indonesia. Kita mau menunjukkan diri kita Indonesia dan kita mau menunjukkan apa yang baik. Karena kita adalah warga negara Indonesia. Namun bagaimana jika kita adalah warga negara surga? Tapi sebelum lebih lanjut saya berkhotbah dan menyampaikan menggali firman Tuhan hari ini, saya beberapa hari yang lalu bersama dengan istri ikut outing dari kantor gitu ya. Kami pergi ke Taman Safari Indonesia. Nah di Taman Safari Indonesia itu di bagian atas puncak ada yang namanya Istana Panda. Nah ada 2 panda yang lucu dan menggemaskan meskipun ukurannya besar gitu, bernama Cai Tao dan Huchun gitu ya. Kan di sini ada Pak Aswin tertawa dia gitu karena berjuang untuk membawa kedua panda ini sampai kepada Indonesia. Nah kedua panda ini meskipun berada di Bogor, Cisarua gitu ya, di Indonesia, tetapi mereka bukanlah milik Indonesia. Mereka kalau kita datang ke sana ke Istana Panda, ada satu ruangan kita bisa melihat kedua panda ini memiliki kartu kitas ya, kartu izin tinggal sementara, kurang lebih seperti itu. Sama seperti para WNA lainnya. Nah, di dalam penjelasannya dari tour guide di sana mengatakan bahwa memang kedua panda ini ditangkarkan di sini, diusahakan untuk mereka bisa berkembang biak, bisa punya anak. Namun gitu ya, ketika rombongan kami mendengarkan bahwa ketika panda-panda ini punya anak gitu, anaknya akan dikembalikan ke Cina, bukan begitu Pak Asin ya? Karena itu adalah menjadi milik Cina gitu, bukan milik Indonesia, karena mereka di sini hanya tinggal sementara. Lalu kenapa, pertanyaannya, Paulus mengatakan tentang kewarganegaraan surga? Sama seperti panda-panda tadi yang milik Cina, yang kewarganegaraan
panda itu Cina, kita agak aneh ngomong ya. Kok binatang memiliki warga negara? Tapi inilah yang terjadi dan sama seperti kita hari ini kita juga memiliki kewarganegaraan. Nah, judul khotbah hari ini adalah kewarganegaraan surga. Itu diambil dari ayat yang ke-20 karena Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa kewargaan kita ada di dalam surga gitu. Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa kita adalah warga negara surga. Saya mau mengajak kita untuk melihat latar belakang kenapa Paulus menyampaikan tentang ilustrasi kewarganegaraan kepada jemaat di Filipi. Kita tahu bahwa Filipi adalah sebuah wilayah, sebuah kota yang menjadi daerah jajahan dari Roma. Nah, Filipi ini jaraknya cukup jauh ya dari Roma yang pusat pemerintahannya ada di Eropa Italia, tapi Filipi ini ada lebih dekat kepada Asia Kecil. Nah, di Filipi gitu, selama bertahun-tahun di dalam penjajahan Roma, akhirnya orang-orang Filipi yang kota tersebut pun akhirnya menjadi sebuah tempat strategis, menjadi tempat pelatihan militer. Lama-kelamaan mereka mulai berbicara dalam bahasanya orang-orang Roma. Mereka mulai berpakaian seperti orang-orang Roma. Mereka mengikuti hukum dan tata cara daripada kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi. Dan mereka akhirnya dianggap sebagai orang Roma. Meskipun mereka tidak berada di Roma, ya. Mereka hanya menjadi bagian daripada kekaisaran Romawi di sebuah tempat yang jauh. Akan tetapi identitas mereka dan mereka dengan bangga mengatakan bahwa kami orang-orang Filipi adalah kami orang Romawi. Bahkan Paulus sendiri pun ya di dalam perseteruannya ketika kita baca dalam Kisah Para Rasul, ketika dia diperhadapkan di dalam persidangan-persidangan, dia mengatakan juga aku adalah orang Rom, aku adalah orang Roma. Karena pada waktu itu gitu, kewarganegaraan Romawi gitu adalah sesuatu yang prestis, sesuatu yang privilege. Karena mereka ada mendapatkan keistimewaan-keistimewaan dari kerajaan Romawi jika mereka adalah warga negara Romawi. Bukan hanya sekedar warga dari wilayah jajahan, tetapi ketika mereka mulai mengabdi kepada Roma, mereka menjadi warga negara Roma dan mereka mendapat kesempatan-kesempatan yang baik. Nah, sebagai warga negara Roma yang mengikuti tata cara kehidupan, budaya dari orang-orang Roma di Filipi gitu ya, Filipi yang mengikuti tata cara orang-orang Roma. Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah bagaimana kita ya sebagai seorang Kristen hari ini gitu, yang tadi Paulus katakan adalah kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, kita sebagai warga negara surga gitu. Saya kasih disclaimer di depan bahwa sudah seharusnya hidup kita adalah sesuai dengan kewarganegaraan kita, yaitu kewarganegaraan surga. Sudah seharusnya kehidupan kita sudah sesuai dengan kewarganegaraan kita, yaitu kewarganegaraan surga. Kita hidup dengan tata cara surgawi, kita hidup dengan pemikiran dan budaya-budaya yang surgawi gitu ya. Tapi pertanyaannya juga adalah bagaimana sebenarnya kita bisa hidup sebagai seorang warga negara surga yang saat ini sedang berada di tempat ini, yang saat ini sedang duduk mendengarkan firman Tuhan, yang saat ini saya secara pribadi sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari bagian kitab Filipi ini. Apa yang menjadi cara untuk kita mengerti dan memahami hidup kita yang seharusnya mengikuti pola hidup, cara hidup sebagai seorang warga negara surga? Yang pertama adalah bagaimana kita tidak hidup di dalam pemikiran duniawi. Kita mundur sedikit ya, saya baca dari ayat 19 bagian terakhir. Dikatakan bahwa karena pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Dan hal ini juga merujuk kepada hal-hal yang di atasnya. Di bagian 18C gitu dikatakan banyak orang yang hidup sebagai seterus salib Kristus. Orang-orang yang memiliki ya tata hidup di dalam pemikiran-pemikiran duniawi disebutkan oleh Paulus adalah orang-orang yang sebagai seterus salib Kristus. Sebagai seterus salib Kristus. Dan kemudian dijabarkan kembali oleh Paulus. Seperti apa seterus salib Kristus itu gitu ya. Dan bagaimana ciri-ciri kehidupan yang mengikuti kehidupan pola pemikiran duniawi. Dan yang pertama adalah akhir daripada mereka, kesudahan daripada mereka adalah kebinasaan. Jadi dikatakan di bagian 19 bagian yang pertama, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kesudahannya mereka siapa? Para seterus salib Kristus. Siapa seterus salib Kristus? Adalah orang-orang yang mengikuti pola pemikiran duniawi. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut gitu ya. Dan ketika kita hidup sebagai seterus salib Kristus,
berarti kita tidak hidup di dalam koridor atau jalan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita manusia untuk mengikutinya. Kita hidup di luar ketentuan tersebut. Kita hidup di luar sebagaimana seharusnya. Itu kenapa kita disebut dengan dosa, melenceng dari tujuan yang sudah tetapkan bagi kehidupan kita. Dan resikonya adalah kebinasaan. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan hal tersebut. Dan Paulus menuliskannya tidak hanya sekali dua kali, tidak hanya kepada jemaat di Filipi, tidak hanya kepada jemaat di Roma, dan bagi jemaat-jemaat yang lain dikatakan, ketika kita berbuat dosa, upah kita adalah maut. Tidak ada kesudahan yang diekspektasikan lain daripada maut ketika kita tidak hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Ketika kita tidak hidup sesuai dengan pemikiran-pemikiran surgawi yang Tuhan inginkan. Dan berikutnya adalah dikatakan bahwa Tuhan mereka ialah perut mereka. Saya tergelitik dengan bagian ini ya, dikatakan bahwa Tuhan mereka, Tuhan orang-orang yang berseteru dengan salib Kristus, Tuhan yang jalannya berlainan dengan jalan Tuhan, Tuhannya mereka, orang-orang yang hidup di dalam pemikiran-pemikiran duniawi adalah perut mereka. Tapi apa ini perut mereka gitu ya? Dan ketika saya melihat, membaca beberapa tafsir-tafsir dan menggali lebih dalam, dikatakan bahwa perut mereka adalah bagaimana orang-orang dalam konteks jemaat Filipi gitu ya, mereka hidup di dalam ego mereka sendiri. Mereka hidup di dalam keinginan mereka sendiri. Mereka hidup di dalam memuaskan apa yang mereka mau aja gitu. Nggak memikirkan lagi kepentingan-kepentingan orang lain. Kita lihat bahwa dalam 2 minggu terakhir Pak Bonar dan Ricky juga menyampaikan bahwa bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Kristus hidup di dalam ketidaksesuaian gitu. Ada orang-orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, ada orang-orang yang hidupnya tidak layak bagi Injil. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu dalam Filipi pasal 1 ayat 20 Pak Bonar menyampaikan tersebut. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang hidup dengan keinginan mereka sendiri. Orang-orang yang hidup dengan ego mereka sendiri, memuaskan apa yang mereka mau. Saya mau makan ya saya makan, saya mau party-party ya saya party-party, saya mau tidak beribadah di hari Minggu karena saya punya kesibukan lain ya saya melakukannya. Bukan dengan kehendak dan keinginan saya harus datang beribadah karena saya tahu saya adalah bagian dari warga negara surga, saya adalah bagian di dalam kerajaan Tuhan, sehingga saya harus hidup sesuai dengan tata cara yang Tuhan inginkan. Tapi mereka memikirkan kepentingan-kepentingan duniawinya saja gitu. Karena di bagian terakhirnya dikatakan adalah mereka memiliki hidup dalam pemikiran yang duniawi. Apakah kita hari ini juga melakukan hal tersebut? Mungkin saat ini kita datang beribadah gitu ya. Mungkin saat ini kita duduk di dalam gereja ini, di dalam ruangan ini mendengarkan firman Tuhan. Akan tetapi mungkin pemikiran kita sedang memikirkan abis ini saya mau makan apa, atau nanti sore jalan-jalan kemana. Atau yang lagi PDKT sama gebetannya, ntar sore mau ngajak ngapel kemana ya gitu ya. Jadi apakah itu sikap yang sesuai gitu ya, tidak mementingkan perut sendiri, dikatakan sini dikatakan dengan kata perut, tetapi lebih luas kita dapat melihatnya menjadi keinginan, ego, hal-hal yang kita rasa kita butuhkan, hal-hal yang kita rasa kita perlukan, akan tetapi sesungguhnya Tuhan tidak mengatakan itu menjadi kebutuhan kita, karena itu sekedar keinginan kita gitu. Karena Tuhan menciptakan kita sangat jelas dikatakan kita diciptakan sebagai orang-orang yang harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita adalah orang yang diciptakan untuk menyembah Tuhan. Dan sebagai warga negara surga gitu, kita tidak boleh melanggar peraturan tersebut gitu ya. Karena di dalam sebuah negara gitu, peraturan dari pemerintah adalah yang diikuti oleh warga negaranya. Kita menjadi warga negara Indonesia, kita tidak bisa melanggar regulasi-regulasi hukum dari apa yang ditetapkan oleh pemerintahan kita di Indonesia gitu. Begitu juga dengan warga negara surga gitu. Ketika Allah sudah menetapkan gitu, menyampaikannya di dalam firman Tuhannya melalui Alkitab yang kita bisa baca hari-hari ini dan kita bisa baca setiap hari, apakah kita sudah mengikuti apa yang firman Tuhan katakan? Karena apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, semua disampaikan di dalam firman Tuhannya. Apakah kita sekedar mengikuti semau-mau kita gitu, semau-mau gue kalau orang Betawi bilang gitu ya. Tanpa melihat kembali apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Apakah kita sungguh-sungguh gitu, menuhankan keinginan kita gitu.
Kadang-kadang yang menjadi Tuhan kita, yang menjadi ego kita adalah mungkin sesuatu yang kita lihat baik ya. Keluarga kita, istri kita, anak kita gitu. Kita mengambil banyak waktu untuk menyenangkan istri kita. Oh, dia seorang kepala keluarga yang baik. Kita mengambil banyak waktu untuk bermain dengan anak-anak kita, mendidik mereka, menyempatkan waktu untuk punya family time yang baik. Akan tetapi kadang-kadang gitu ya, hal tersebut mengesampingkan kebutuhan kita untuk bertemu dengan Tuhan gitu. Oh, aku udah capek main sama anak setengah harian setelah pulang bekerja, main sama anak, menemani mereka, nemenin bikin PR, bersenda gurau dengan keluarga, terus kita lupa berdoa karena sudah terlalu lelah. Kita lupa untuk baca Alkitab karena kita sudah terlalu lelah. Kita lebih mengutamakan ketika mungkin kita ada kesibukan untuk melayani, kita ada kesibukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan gereja atau bahkan melakukan pelayanan-pelayanan sosial terhadap orang-orang lain, tapi istri kita sedang demanding dan manja di rumah, ayo udahlah saya nemenin istri aja di rumah gitu. Apakah itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Untuk kita lebih mengutamakan apa yang menjadi keinginan kita dan menuhankan hal-hal yang seolah-olah baik gitu. Dan mungkin bagi kita sekalian yang sudah sibuk di dalam pelayanan, terkadang Tuhan kita adalah pelayanan kita. Kita terlalu sibuk melakukan kegiatan-kegiatan gereja, kita terlalu sibuk ikut ibadah ini itu, kita terlalu sibuk ikut komsel ini itu, kita sibuk dalam kegiatan misi dan segala sesuatunya. Tapi apakah di dalam melakukan setiap pelayanan-pelayanan kita itu, kita sungguh-sungguh berfokus bahwa kita melayani Tuhan bukan melayani pelayanan kita. Atau bahkan kita melayani diri kita sendiri untuk memuaskan diri kita sendiri karena kita melakukan pelayanan. Dan ini adalah pemikiran-pemikiran duniawi yang Paulus katakan. Dan bagian berikutnya dikatakan bahwa kemuliaan mereka ialah aib mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Sebuah kalimat yang mengkontradiksi ya, sangat kontradiksi ya. Dikatakan ada kemuliaan dan ada aib, sesuatu yang berbeda jauh gitu. Kemuliaan adalah sesuatu yang kita bangga-banggakan dan aib adalah sesuatu yang kita tutup-tutupi. Tetapi bagaimana gitu, sesuatu yang seharusnya kita tutup-tutupi malah menjadi kemuliaan kita gitu. Dan dalam bahasa yang mungkin secara sastra kita katakan sarkastik ini, Paulus ingin menegur sesungguhnya, dan kita bisa lihat ke bagian sebelumnya gitu di pasal 3 tentang bagaimana Paulus mengatakan kebanggaannya kan status-status duniawinya gitu ya. Paulus mengatakan, aku adalah seorang Ibrani, aku disunat pada hari ke-8, aku taat sekali pada hukum Taurat, dan bisa dikatakan aku sebagai orang Farisi. Artinya secara budaya orang Farisi adalah orang yang tidak bercacat celah di dalam menjalankan hukum-hukum Taurat dan turunan-turunannya gitu. Aku adalah seorang suku Benyamin, dan ini adalah hal-hal yang menjadi kebanggaan baginya. Akan tetapi sesungguhnya Paulus mengatakan kebanggaan-kebanggaan duniawi tersebut, pencapaian-pencapaian yang kita bisa dapatkan mungkin dengan usaha kita sendiri tersebut, bukanlah sesuatu yang sepatutnya menjadi kebanggaan kita. Sesuatu yang rasanya kita berhasil di kantor untuk mencapai level-level tertinggi, kita naik jabatan setahun 4 kali, wah luar biasa sekali kalau kita di kantor bisa naik jabatan setahun 4 kali gitu ya. Kita dalam berkarya kita mendapatkan achievement, reward tertentu, luar biasa. Dan ketika kita mulai bangga akan hal tersebut, dan kita mulai mengesampingkan siapa yang memberi pencapaian-pencapaian tersebut kepada kita, di situ kita mulai meninggalkan, mulai lupa bahwa segala sesuatunya yang menjadi kebanggaan kita seharusnya bukan menjadi kebanggaan milik kita, tapi menjadi kebanggaan siapa yang memberikannya kepada kita. Ketika kita mendapatkan pencapaian, kita naik jabatan setahun 3 kali, bukan kita yang dipermuliakan seharusnya, tetapi bagaimana Tuhan yang membuat kita dapat naik jabatan setahun 3 kali yang dipermuliakan. Dan apakah ketika kita sudah mulai mendapatkan pencapaian-pencapaian tersebut, Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, atau hanya kita yang mengambil kredit terhadap setiap pencapaian-pencapaian kita tersebut? Bagaimana orang-orang yang bangga melakukan dosa-dosanya gitu. Saya miris sekali ya ketika kita bisa melihat sosial media hari-hari ini, kita bisa menonton video-video di YouTube, ada banyak video-video podcast yang mengundang orang-orang yang sedang viral gitu ya. Dan ketika pembicaraan disampaikan 1-2 orang, mereka dengan bangga mengatakan bahwa
mereka pacaran dengan suami orang, yang lain mereka dengan bangga bagaimana mereka hidup di dalam dunia yang bebas gitu dan seterusnya gitu. Apakah itu yang sudah seharusnya kita banggakan? Dan tidak satu dua orang daripada mereka adalah orang-orang yang secara label keagamaan mereka adalah orang-orang Kristen. Dan dengan itu saya katakan bahwa menjadi Kristen adalah tidak sekedar kita mengaku beragama Kristen gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu dari khotbah Filipi pasal kedua, menjadi Kristen adalah bagaimana kita harus menunjukkan identitas diri kita sebagai Kristus kecil. Kita harus menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang yang hidup serupa dengan Kristus. Apakah kehidupan serupa dengan Kristus sama dengan kehidupan serupa dengan dunia? Kalau jawabannya tidak, dan jawabannya pasti tidak gitu, sudah seharusnya kita kembali lagi kepada identitas diri kita sebagai warga negara sorga. Untuk apa? Ya untuk hidup di dalam keinginan surgawi, untuk hidup di dalam pemikiran surgawi. 2 hari ini gitu, kemarin ada yang nge-share di grup ya, ada berita yang baru naik gitu, ada seorang hamba Tuhan gitu, seorang pengkhotbah melakukan kasus kriminal, membunuh temannya sendiri gitu ya, masuk koran gitu. Jadi dan di postingan Instagram terakhirnya yang dia posting adalah jadwal khotbahnya sendiri. Saya akan berkhotbah di sini hari ini gitu ya. Lalu beberapa hari kemudian dia masuk berita gitu ya. Di dalam berita itu adalah dia membunuh seorang teman dekatnya. Dan yang paling mengerikan di dalam berita tersebut, ketika dia membawa korbannya dieksekusi di sebuah apartemen, dan ketika mayatnya dibawa keluar gitu ya, dia masuk lift dengan menggunakan troli, dia tersenyum kepada CCTV di troli tersebut. Ya, ini ketika saya melihat ini saya terus terpikir ya, ketika saya menyiapkan ini terus tiba-tiba mendapatkan itu, apakah ini orang-orang yang bangga akan dosanya? Mungkin ini adalah dosa yang kelihatannya wow besar ya, kasus pembunuhan gitu. Cuman kita merefleksikan kembali kepada diri kita sendiri gitu. Ada dosa-dosa yang masih kita lakukan setiap hari gitu. Dosa-dosa yang kecil dan tidak kelihatan gitu. Mungkin kita bohong dikit-dikit, mungkin kita suka curi-curi waktu dikit-dikit gitu. Tapi apakah itu dalam kehidupan kita menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita sebagai kita seorang warga negara surga? Ataukah kehidupan kita tetap menjadi batu sandungan dengan dosa-dosa kecil kita itu? Yang seolah-olah kita hidup dalam lingkungan sosial yang baik, kita berkawan dengan teman-teman kita ya supaya kita dianggap asik, dianggap seru, ya kita hidup sebagaimana mereka bergaul, kita hidup sebagaimana mereka bergurau, sebagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang mana sesungguhnya sangat duniawi gitu ya. Supaya kita terlihat baik, supaya kita terlihat asik gitu, supaya kita dapat diterima di dalam kalangan masyarakat, dalam kalangan pergaulan kita hidup serupa dengan mereka dengan tidak menunjukkan identitas kita sebagai seorang warga negara surga, dengan tidak menunjukkan identitas kita sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Kristus kecil. Karena dari hal ini gitu, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya mungkin dunia ini menolak kita gitu. Dunia ini Paulus juga mengatakan banyak yang menjadi seteru salib Kristus. Artinya banyak yang menjadi seteru salib Kristus. Banyak orang-orang yang tidak sejalan dengan jalan Kristus. Begitu juga di dalam lingkungan kita, di dalam pergaulan kita, di dalam kehidupan kita, di lingkungan kantor kita, di lingkungan pertemanan kita, di lingkungan rumah kita. Dan orang-orang yang berbeda dengan jalan dengan kita, orang-orang yang berbeda pemikiran dengan kita, tentu akan membuat kita tidak nyaman. Daud di dalam Mazmurnya, Mazmur 119 ayat 19 mengatakan bahwa kita, saya akan bacakan, aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Aku ini orang asing di dunia, sebagai orang asing, pengembara, ya. Sebagai warga negara surga, kehidupan kita di dunia ini adalah sebagai pengembara gitu ya. Karena rumah kita bukan di sini gitu kan.
Yang namanya warga negara surga, ketika kita merantau, ketika kita pergi ke tempat yang lain untuk tinggal sementara, kita tidak di situ seharusnya gitu kan. Kita mungkin ada tugas tertentu, kita mungkin ada tujuan tertentu yang diberikan kepada kita untuk tinggal di tempat yang lain selain daripada rumah kita gitu. Di sini ada teman-teman kita ya yang merantau, ada Citra, ada John, ada Dewi gitu. Di dalam perantauan kita seringkali rindu akan rumah kita gitu. Seringkali kita punya keinginan untuk kembali pulang bertemu dengan keluarga gitu. Dan tentu di dalam perantauan kita banyak mengalami ketidakenakan gitu. Apalagi yang baru-baru mulai merantau gitu ya. Kangen mama, nangis sendiri di kamar kosan gitu kan. Ada penderitaan-penderitaan yang terjadi gitu. Mau makan apa bingung gitu kan. Sesuatu yang menjadi penderitaan. Akan tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa sebagai warga negara surga yang ada di bumi ini, kita pasti akan mengalami penderitaan. Saya akan mengajak kita membuka dari firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-17. Dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan dalam perikop ini, Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus supaya mereka jangan tawar hati untuk menghadapi hari-hari yang akan datang, dan ketika mereka menghadapi kematian mereka akan mendapatkan kehidupan yang kelak gitu ya. Jadi sesuatu tentang hari yang akan datang, sesuatu yang ada di masa depan. Tetapi di masa kininya dalam kehidupan mereka jangan takut gitu. Baik kamu maupun saya, kita semua sama-sama menderita. Kita semua sama-sama mengalami penderitaan-penderitaan tersebut. Dan penderitaan tersebut adalah wajar. Karena apa? Penderitaan kan sesuatu yang tidak nyaman. Ketika kita jauh dari rumah kita, ketika kita jauh daripada orang tua kita, ketika kita jauh daripada apa yang seharusnya kita ada di sana, kita pasti tidak nyaman. Kita rindu untuk cepat-cepat pulang, kita rindu untuk cepat-cepat ketemu sama keluarga terdekat kita yang mengasihi kita. Dan itulah penderitaan kita. Kita menderita melihat orang-orang yang tidak sejalan dengan kita karena tata cara kehidupan budaya mereka berbeda dengan seharusnya apa yang kita lakukan dan kita dapatkan. Karena sebagaimana surga kelak gitu ya, sebagaimana surga kelak, bumi ini tidak sama. Itu kenapa kita menderita, dan sudah sewajarnya kita menderita. Karena kita bukanlah bagian daripada bumi ini. Sama seperti, saya kembali lagi kepada 2 panda di Taman Safari gitu. Sama seperti Cai Tau dan Hucun, meskipun mereka sedemikian rupa dibuatkan habitatnya untuk serupa dengan rumahnya, tentu sebagai mereka tidak akan merasa itu di rumah mereka sendiri, bukan gitu ya. Tentu mereka ada keinginan untuk berkumpul dengan habitat aslinya, dengan rumah aslinya, dan mungkin ketemu dengan kawanan yang lebih besar dengan teman-teman yang lain gitu. Tapi di dalam kehidupan mereka harus mengalami itu gitu, karena adanya sebuah tugas dan tanggung jawab yang diberikan bagi mereka gitu. Dan juga begitu juga dengan kita gitu. Sebagai warga negara surga yang Tuhan percayakan untuk mengembara di bumi dalam kehidupan kita saat ini, di kehidupan kita yang sementara ini, ada tugas yang diberikan bagi kita. Ada hal-hal yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Dan apa hal-hal itu? Yang pertama adalah kita cari tahu selalu bagaimana Tuhan menginginkan tugas panggilan kita untuk kita bisa lakukan. Dan mengenai panggilan ilahi, kita bisa kembali lagi melihat khotbah Riki di minggu yang lalu gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa kembali menonton kembali video khotbah di minggu yang lalu. Bagaimana panggilan ilahi terhadap kita, bagaimana panggilan surgawi terhadap kita untuk kita melakukan tugas tanggung jawab kita. Sebagai apa? Sebagai warga negara surga. Jadi khotbah dari minggu ke minggu ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri, jadi sesuatu yang saling berkaitan, sambung menyambung satu sama lain, sehingga kita mendapatkan sebuah gambaran besar tentang bagaimana Paulus menuliskan surat bagi jemaat di Filipi untuk bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka sebagai orang-orang yang meneladani Kristus, berfokus kepada Kristus untuk
melakukan kehidupan mereka sebagai orang-orang yang mendapatkan panggilan ilahi, sebagai orang-orang yang harus meneladani kerendahan hati Kristus, bagaimana sebagai orang-orang yang berpikiran surgawi. Karena sebagai warga negara surga gitu ya, ketika di dalam bagian pertama saya katakan bahwa kita tidak hidup di dalam pemikiran duniawi, dan sebagai warga negara surga kita harus hidup dalam cara hidup warga negara surga. Kita akan lihat kembali di dalam firman Tuhan kita di ayat 20 bagian berikutnya dikatakan keluarga kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini adalah sesuatu yang harus ada di dalam pemikiran kita. Ketika kita meyakini kita adalah warga negara surga, dari situ kita akan berangkat. Jadi dikatakan dari situ juga kita menantikan. Kalau kita belum menjadi warga negara surga, atau kita tidak mengambil bagian jadi warga negara surga, kita tidak mungkin menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Karena sikap kita, karena sifat kita, karena posisi kita saat kita berpengharapan untuk menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat, di situ ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Ketika kita belum mengambil bagian, ketika kita belum menempatkan diri kita dan hati kita di dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus, surat-surat imigrasi kita belum lolos gitu. Jadi kalau kita pindah ke warga negaraan kita belum bisa gitu ya. Kita belum bisa diterima masuk, kita belum terima paspornya gitu. Tetapi ketika kita punya iman, yakin dan percaya kita adalah warga negara surga, yang mana adalah kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita harus hidup di dalam pengharapan akan penantian Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Di dalam dan dasar dari itu apa ya? Dasar dari pengharapan kita apa? Kenapa kita berpengharapan bahwa Yesus Kristus gitu? Kita menantikan Yesus Kristus akan datang sebagai juru selamat kita, untuk kemudian di pasal 21 dikatakan mengubah tubuh kita yang hina serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu pada dirinya. Sesuatu pengharapan akan hari depan yang jauh yang belum pernah kita lihat. Sebuah pengharapan yang mungkin kesannya secara manusiawi kita bilang nggak masuk akal gitu. Kita sebagai manusia, kita masa kecil ya, waktu kecil kita pernah bercita-cita akan apa yang ada di depan kita gitu. Tapi seberapa banyak daripada kita yang ketika waktu SD punya cita-cita, waktu dewasa cita-citanya tercapai. Banyak daripada kita cita-citanya kemudian berubah karena satu dan lain hal gitu. Tetapi di dalam hal ini gitu, penantian kita, cita-cita kita akan kedatangan Yesus Kristus adalah sebuah janji daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Saya mau mengajak kita melihat dari Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes yang ke-14 ayatnya yang 1 sampai ke 3 kita akan bacakan, saya akan bacakan bagi kita bersama. Di sini Tuhan Yesus berkata tentang rumah Bapa dan dimulai demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bagi murid-muridnya dan bagi kita kepada hari ini, bahwa kepergian Tuhan Yesus, ya, kenaikan Tuhan Yesus yang pertama setelah kebangkitannya adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapanya di surga. Di rumah kita sebagai warga negara surga gitu. Kita menjadi bagian dari penghuni rumah tersebut, kita menjadi bagian dari penghuni surga tersebut. Dan itu adalah janji Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa ketika yang berjanji adalah Tuhan kita gitu. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Artinya harapan kita
cita-cita kita bukanlah sesuatu yang kosong gitu. Bukan seperti cita-cita kita di masa kecil karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, tetapi cita-cita kita hari ini akan kedatangan Yesus Kristus. Bagaimana kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita adalah cita-cita yang sudah penuh gitu. Kita sudah tahu tujuan kita, tinggal bagaimana kita menjalani prosesnya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh siap ketika Tuhan Yesus datang gitu. Ketika Tuhan Yesus datang dan di pasal 21 dikatakan tubuh kita akan diubahkan. Dengan catatan kita menjadi bagian dari warga negara surga. Kalau kita belum menjadi bagian dari warga negara surga, tentu kita tidak akan mengalami apa yang Paulus katakan. Bagaimana tubuh kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan sama seperti Yesus Kristus yang datang menyosong kita, yang menyambut kita. Hiduplah berfokus pada surga. Karena surga adalah tujuan kita gitu. Apa yang dipikirkan oleh Yesus Kristus di dalam firman Tuhannya gitu. Saya kembali mengutip ya khotbah beberapa minggu yang lalu. Pastor Alex juga mengkhotbahkan bagaimana kita harus hidup sepikiran dengan pikiran Kristus. Fokus kita adalah Kristus, berpikir seperti Yesus berpikir. Jangan kita berpikir seperti dunia ini berpikir. Berpikirlah sebagaimana Yesus berpikir. Sehingga demikian kita memikirkan apa yang ada di surga. Kita hidup di dalam pemikiran-pemikiran surgawi kita. Ikutilah teladan Kristus. Ikutilah teladan kerendahan hati Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8. Bagaimana Kristus yang adalah Allah mau menjadi manusia dan taat sampai mati. Ikutilah teladan dan ketaatan Yesus Kristus. Ikutilah juga penderitaan Kristus. Karena Kristus pun menderita di dalam pelayanannya semasa hidup di dunia. Ya, dia dibenci orang-orang dan bahkan sebagai tugas dan tanggung jawabnya Kristus harus mati di kayu salib. Sesuatu yang menderita, tubuh manusianya menderita. Dia bahkan di dalam doanya dia menangis dan peluhnya keluar seperti darah. Siapa yang kita pernah berdoa dan saking gemetarnya kita sampai pembuluh-pembuluh darah kita pecah dan peluh kita keluar berwarna merah seperti darah. Saya rasa hampir semua dari kita tidak akan pernah mengalami dan merasakan hal tersebut. Tetapi Kristus pun mengalami penderitaan yang seperti itu. Paulus pun mengalami penderitaan semasa kehidupannya. Dan para rasul-rasul pun semua mengalami penderitaan di dalam masa pelayanannya. Dan sebagai warga negara surga sudah sewajarnya kita mengalami penderitaan karena hidup kita bukan di dunia ini. Bukan seharusnya tempat kita ada di dunia ini. Kita hanya menjalankan tugas. Kita hanya menjalankan panggilan. Kita hanya menjalankan amanat agungnya. Dan di dalam menjalankan itu kerjakanlah meskipun engkau menderita. Jangankan kita manusia biasa yang menjalankannya dengan penderitaan. Karena Yesus Kristus pun menjalankannya dengan penderitaan gitu ya. Jangan sampai kita enggan menderita. Jangan sampai karena kita enggak mau susah. Jangan sampai karena kita melihat orang lain yang di dunia ini hidupnya lebih enak. Kita bilang, ya buat apa kita jadi warga negara surga. Toh yang kita nikmati sekarang adalah kehidupan di dunia ini sekarang. Akan tetapi dasar daripada pengharapan kita adalah bahwa Kristus Yesus telah memperlakukan kita orang-orang percaya, yang mana saya akan garis bawahi bahwa orang-orang percaya di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang lahir, yang mati, yang bangkit dan naik ke surga. Kalau kita tidak percaya akan hal-hal tersebut, kita hanya percaya kepada Yesus Kristus, tapi kita tidak percaya ajaran-ajaran bahwa ada banyak ajaran yang mengatakan bahwa Kristus tidak sungguh-sungguh mati atau Kristus tidak sungguh-sungguh bangkit. Kalau kita tidak percaya akan hal tersebut, bahwa kematian Kristus yang sungguh-sungguh dan kebangkitan Kristus yang sungguh-sungguh menjadi sebuah bukti daripada kemenangannya atas kuasa dosa, kemenangannya atas maut, kita tidak perlu menjadi orang Kristen. Karena kalau Kristus tidak sungguh-sungguh mati dan Kristus tidak sungguh-sungguh bangkit, dan kalau Kristus tidak sungguh-sungguh naik ke atas surga, iman kita adalah sia-sia. Tetapi ketika kita meyakini bahwa Kristus sungguh-sungguh lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita seperti yang dikatakannya dalam Yohanes 14, disitulah iman kita adalah iman yang penuh pengharapan. Disitulah iman kita, kehidupan kita, cita-cita kita sebagai warga negara surga, kita akan pulang kembali ke rumah Bapa kita di surga.
Dan bahwa tubuh kemuliaan ini adalah sesuatu yang wow ya, sesuatu yang wow. Kita kalau memikirkan bagaimana tubuh kita mendapatkan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan adalah tubuh yang tidak akan binasa, tubuh yang tidak lagi mengalami sakit, tubuh yang tidak lagi bisa menjadi tua. Kalau kita akan cantik terus, kita akan ganteng terus gitu. Siapa yang mau mendapatkan tubuh seperti itu? Ada amin saudara, kita akan mendapatkan tubuh yang sedemikian. Dan kita mau bersuka cita bersama di dalam kerajaan Tuhan, di dalam status kita sebagai warga negara surga. Karena dengan demikian gitu, kita akan bersama-sama dengan Bapa, kita akan bersama-sama bersuka cita selalu, kita akan memuji dan menyembah Tuhan selalu, dan kita tidak bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi yang mungkin saat ini sudah tidak ada, dan kita semua ada di dalam tubuh kemuliaan, kita semua ada di dalam satu keagungan. Tuhan Yesus berkata di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15 sampai 17 demikian. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa hidup di surga kalau kita belum pernah punya tubuh kemuliaan. Dan mengenai tersebut kepada suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 51-52 demikian. Sungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan dirubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak dapat binasa dan kita semua akan dirubahkan. Mungkin kita berpikir ini adalah sesuatu yang abstrak. Kita tidak bisa memikirkan dan membayangkan bagaimana tubuh kemuliaan kita kelak gitu ya. Tetapi yang perlu kita yakini sekarang adalah baik Tuhan Yesus datang saat ini saat kita masih hidup atau mungkin nanti setelah kita mati bertahun-tahun, kita semua akan bertemu kembali dalam sebagai satu keluarga, dalam kewarganegaraan surga, dan kita memiliki tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa binasa, tubuh yang tidak bisa sakit kembali karena kita dipermuliakan dan kita akan mempermuliakan Allah Bapa kita selama-lamanya. Bahwa kehidupan kita hidup di dalam kekekalan akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan ini adalah panggilan kita semua. Panggilan kita untuk berpikiran, panggilan kita untuk bertujuan, panggilan kita untuk merasakan kehidupan kita sebagai seorang warga negara surga. Dan status kita sebagai warga negara surga haruslah membuat kita untuk selalu rindu pulang, ya, kembali ke rumah kita yang seharusnya itu di surga sana, yaitu bersama-sama dengan Bapa, dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan apakah kerinduan kita sudah sedemikiannya? Dan kalau kita rindu untuk kita pulang, di dalam kerinduan kita haruslah kita mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab supaya ketika kita pulang kita dianggap sebagai warga negara surga. Kalau kita tidak mengerjakan apa yang seharusnya, mungkin kita dideportasi dari surga gitu. Siapa yang mau dideportasi dari surga? Enggak ada ya. Dan untuk menutup firman Tuhan hari ini, saya ada sebuah cerita, ada seorang yang bernama Eric Liddell. Ya, siapa Eric Liddell ini? Eric Liddell adalah seorang pelari dari Inggris. Seorang pelari, dia peraih medali dalam Olimpiade tahun 1924 gitu ya. Dan dia menyatakan dalam sebuah kutipan, dia menyatakan demikian dalam sebuah interview ya. I believe that God made me for a purpose, but He also made me fast, and when I run, I feel His pleasure. Tuhan menjadikan saya dengan sebuah tujuan, tapi Tuhan juga membuat saya cepat, sehingga ketika saya berlari, saya merasakan sukacitanya, saya merasakan kesenangan dari Allah.
Tuhan memanggil kita semua dalam sebuah tujuan. Tuhan menempatkan kita di dunia ini semua dalam sebuah tujuan. Dan ketika Eric Liddell sebagai seorang pelari dan ketika dia memenangkan medalinya, dia mengatakan bahwa medali ini untuk kemuliaan Tuhan karena Tuhan yang membuat saya cepat. Dan beberapa tahun kemudian pada akhirnya Eric Liddell terjun ke ladang misi, dia menjadi misionaris ke Cina. Tuhan memanggil setiap orang dengan tujuan. Apakah kita sudah mengerti tujuan kita ketika Tuhan menempatkan kita sebagai warga negara surga di dunia ini untuk melakukan tugas dan pekerjaan sebagai ambasador, sebagai duta-duta besar, sebagai orang-orang yang menyatakan kasih Kristus supaya surga kelak penuh, supaya surga dipenuhi oleh orang-orang yang mau bersuka cita bersama, yang mau hidup bersama di dalam pujian dan penyembahan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, dan yang kita semua punya kehidupan yang dipermuliakan karena Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita, yang mengubahkan tubuh kita kelak di dalam kekekalan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengerti tujuan yang Tuhan berikan bagi kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh di dalam tujuan tersebut kita melakukan panggilan keilahian kita sehingga surga nampak di dalam kehidupan kita? Jangan hanya sebagai seorang Indonesia, orang lain ketika kita pergi keluar Indonesia, orang melihat keindonesiaan kita. Tetapi ketika kita berada di dunia ini, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berjalan, orang-orang bisa melihat status kita sebagai warga negara surga. Orang-orang bisa melihat bahwa kita adalah Kristus kecil di dunia ini. Bahwa kita adalah orang-orang yang mencerminkan kasih Kristus yang mau membawa keselamatan bagi setiap orang yang ada di dunia ini. Mari kita berdoa.